Diajengnya mana? Mbak Yul? Diajeng mana? Diajeng Evi mana? Ini? Dua Evi. Ada yang harus saya tanda tangan nih, ini kok. Hah? Saya ini. Iya, enggak sekarang bukan. Oh, sekarang juga boleh. Sekarang boleh enggak? Ini sudah mau dimulai. Awis kang arepe kali. Bismillahirrahmanirrahim. Awis ambil kolanya dulu. Ayo Bu Evi mana? Bu Evi. Baru buka. Udah iki wes ono. Susunan ya ayo. Loh, Bu Evi begini. Kamu sudah siap. Ini dinyalain aja. Kamu jangan ya tertariknya. Yang harus tahu nyediain apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak semuanya dan Ibu yang pagi hari ini alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena dengan hanya rapat dan hidayahnya kita bisa bertemu kembali dalam acara yang sudah lama sekali untuk diprogreskan ya sejak RAT pada tahun 2023. Nah, kali ini qadarullah sudah bisa untuk melaksanakan apa yang jadi buat dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sleman yang dimana kita harus segera mengadakan untuk RAT, persiapan RAT tahun 2024. Nah, insya Allah akan kita laksanakan untuk awal-awal tahun 2025. Untuk itu juga kita akan mempersiapkan untuk dilaksanakan, maka apa yang menjadi keputusan di Formatur pada tahun Maret 2023 maka sudah kita laksanakan dikarenakan sudah menjadi pantauan atau himbauan dari Diskop UMKM Kabupaten Sleman. Tak lupa salam selawat kepada junjungan Nabi Muhammad SAW serta seluruh warga sahabat dan para tabiin sehingga umatnya pada sampai hari ini kita diberikan kenikmatan untuk masih iman dan Islam dan insya Allah dengan rahmat Allah kita menjadikan syafaat Rasulullah SAW kelak menjadi terima kasih. Untuk meningkat waktu, saya akan bacakan rundown acara pagi hari ini, yaitu pelantikan dan sumpah atau serah terima. Sebenarnya ini formalitas saja ya, karena kami juga sudah konsultasi dengan Diskop UMKM Kabupaten Sleman atau mungkinnya dari Dinas Koperasi tidak menjadikan masalah atau agenda supaya segera aja secara formal formalitas internal untuk koperasi sekolah bisa melaksanakan serah terima jabatan dibuka dengan kita, kemudian penyampaian laporan kondisi KSA Salam secara sekilas oleh kepemimpinan yang lalu yaitu disampaikan oleh Bapak Farid. Kemudian dilanjutkan dengan formalitas itu pelantikan yang akan dibawakan oleh Ketua Takmir Bapak Hadi dan sekaligus juga sebagai Ketua Tim Formatur pada saat RAT 2023. Kemudian sekaligus dilanjutkan pengambilan apa yang sumpah dan janji yaitu kepada pengawas syariah dan pengurus KSA Salam yang nanti untuk pengawas syariah diwakili oleh Bapak Siti Nono hadir. Ya, tulis saja tadi aja dia. Okay. Kemudian untuk pengurus KSA Salam diwakili oleh Bapak Dwi Wiono. Kemudian selanjutnya serah terima
tugas dan tanggung jawab dari pengurus lama ke yang baru sesuai keputusan informator, kemudian dilanjutkan dengan sambutan sedikit oleh Ketua Pengurus Asalam 2024 sampai 2028 dan juga sekilas Ketua Takmir Masjid Asalam dilanjutkan dengan Pak Duduk. Untuk itu kita mulai bersama-sama membaca ulul kitab bersama-sama dan Allah merahmati pertemuan ini dan kita menerima itu dari Allah Subhanahu wa taala. Mulai. Itu terima kasih. Dilanjutkan oleh penyampaian laporan Komisi KSU Asalam sampai dengan saat ini, apa-apa yang bisa diinfokan kepada para pengurus maupun dari pihak anggota atau juga kepada takmir. Untuk itu Bapak Muhammad Farid kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid yang berhormat para pengurus, para penonton pengajar, juga kawan-kawan yang bergabung, ibu-ibu yang sudah membantu dengan sangat luar biasa sehingga ini bisa kita lakukan. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah dilakukan semuanya, dan juga mohon maaf apabila ada banyak salah. Dan alhamdulillah, yang pertama harus kita sampaikan adalah syukur saja dalam perjalanan waktu yang tidak pendek ini kita mengalami perkembangan biasa, juga dikaruniai kesehatan melewati kesulitan di antara yang lain mungkin. Saya ingin sampaikan pada sekian cita-cita yang diamanahkan ketika operasi pendidikan yang tersebut ini menjadi pengikat, ini menjadi penguat kegiatan masjid kita ini, dan ini juga sekaligus diharapkan menjadi salah satu sarana untuk bagaimana dalam beroperasi bersilaturahmi dan ekonomi ini menjadi sarana memanjangkan kemanusiaan kita. Nah, dalam waktu yang panjang itu kita melakukan percobaan saya kira ya, belakang atau juga itu contohnya, kalau dikatakan itu sudah sukses, sebaiknya saya bilang jangan mengatakan sudah sukses, supaya nanti pertambahan sukses. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa kita sepakat dengan Pak Dodo dan Bapak yang lain, bagaimanapun ya operasi ini harus kita pertahankan kalau itu dipertahankan, karena tanda sedikit ya, karena dalam operasi itu bagaimanapun karya orang Indonesia, namanya Tuhan, dan kemudian ketika itu dilaksanakan sukses itu justru oleh orang luar, namanya bisa Kesul, namanya macam-macam. Di sini itu dilalahnya kok belum sukses. Nah, mari kita kemudian di periode pengurusan yang insya Allah mantap nih ya, tangan Pak Dwi yang sudah punya pengalaman melakukan juga, itu nanti kita mendapat keuntungan yang penting dari Allah dan juga usaha-usaha yang menjadikan ini memperkuat
eksistensi masjid sebagai sarana ibadah yang diberikan Allah kepada kita. Jadi demikian bagaimana dulu dikatakan bahwa fasilitas yang lain di antara di pulau belakang juga ini beliau sudah mulai pada pensiun dan kampusnya masing-masing dan masing-masing itu menjadikan kita lebih fokus untuk menjadikan tidak hanya sarana kita berkooperasi bagaimana yang difasilitasi oleh Pak Joso dalam beberapa waktu, tapi juga sarana menjadikan dengan yang plus tentu saja bisnis jalan. Saya harus mengakui bahwa di periode kepengurusan saya belum berhasil, tetapi saya dan kawan-kawan kami itu tidak akan berpasangan, tetap akan membantu kepengurusan, dan alhamdulillah kemarin kita melewati COVID dan kesulitan yang dilakukan oleh kawan-kawan di lokasi itu kami dan kita solidaritas dan mohon maaf apabila tidak ada kekurangan. Kami terutama mengucapkan selamat bagi yang sudah disiapkan, karena kami ada di kajian saya pagi sekarang. Dan apabila ada kekurangan, mohon bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Pak Fandi selaku Ketua Koperasi periode 2020-2023 atau mungkin sebelumnya, karena memang beberapa tahun sebelumnya itu juga vakum koperasi kita, vakum dalam arti aktivitas kepengurusan ya, tapi kalau untuk kegiatan ya dimaksimalkan untuk berkegiatan. Namun ya apa yang tadi sudah dikatakan Pak Fandi, memang masih banyak harus dievaluasi dan ada banyak perkembangan dari sana sini, dan ini kesempatan buat kita semuanya untuk memberikan masukan agar koperasi KSU As-Salam ini kedepannya bisa makmur ya, dan memakmurkan umat khususnya jemaah As-Salam dan sekitarnya. Untuk selanjutnya pelantikan yang akan dilakukan oleh Bapak Tuan Admin sekaligus Ketua Tim Formatur pada saat tahun RAT 2023 nanti akan dibacakan untuk susunan dari pengurus ini, dan juga langsung sekaligus di pengelola manajemen dengan harapan ke depan kita akan lebih maju dan barokah. Untuk itu pada Pak Dolaki kami persilakan. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, yang saya hormati karena Allah, pada kesempatan pagi hari yang cerah ini saya akan membacakan surat keputusan tim formatur rapat anggota tahunan koperasi serta usaha As-Salam nomor 02-AD-ART-KSU As-Salam /2024 tentang pengangkatan pengurus koperasi serta usaha As-Salam periode tahun 2024-2028. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua Tim Formatur Rapat Anggota Tahunan Koperasi serta Usaha As-Salam menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan,
memutuskan, menetapkan surat keputusan informatur rapat anggota tahunan Koperasi Serba Usaha Salam tentang pengangkatan pengurus Koperasi Serba Usaha Salam periode tahun 2034-2028. Kesatu, mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini sebagai pengurus Koperasi Serba Usaha Salam periode tahun 2024-2028. Kedua, pengurus koperasi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 masing-masing memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut. 1. Pengawas, tugas dan seterusnya, wewenang dan seterusnya. Yang kedua, pengurus, tugas dan seterusnya, wewenang dan seterusnya. Ketiga, dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, pengurus bertanggung jawab kepada anggota Koperasi Serba Usaha Salam dan wajib menyampaikan laporan pada forum rapat anggota tahunan. Keempat, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan. Bila Taufik dan Hidayah ditetapkan di Sleman pada tanggal 23 Maret 2023. Iya. Ketua Tim Formatur Nur Hadi akan saya bacakan lampiran surat keputusan Tim Formatur rapat anggota tahunan Koperasi Serba Usaha Salam nomor 02 dan seterusnya. Pengurus inti yang dilaporkan kepada Dinas Koperasi, gambaran tentu ini Dinas Koperasi Kabupaten Sleman ya. 1. Pengawas syariah, Ketua Bapak Sigit Toron, anggota Bapak Al-Hasim. Mohon maaf ini walaupun dalam teks ditulis gelar lengkap, ini mohon maaf saya tidak membacakan gelar lengkapnya ini, Pengawas manajemen Ketua Bapak Doso Winarno, anggota Bapak Nurhadi Darussalam. Pengurus Bapak Dwi Wiono, Bapak Irianto, Bapak Muhammad Farid Cahyono, Ibu Diah Mariunina Budi Mukuni, Ibu Evi Azifah Syuraya, Bapak Asep Ahmad Suwandi, dan Ibu I Gusti Ayu Juliana. Selanjutnya pengurus dan pelaksana harian Koperasi Serba Usaha Salam. Pengawas syariah Bapak Sigit Tono, anggota Bapak Hasim. Pengawas manajemen Bapak Doso Winarno, Bapak Nurhadi Darussalam, Bapak Akmaludin. Yang ketiga, pengurus Ketua Umum Bapak Dwi Wiono, Ketua 1 Bapak Irianto, Ketua 2 Bapak Muhammad Farid Cahyono, Sekretaris 1 Ibu Diah Mariunina Budi Mukuni, Sekretaris 2 Ibu Evi Azifah Syuraya. Kemudian bendara 1 Bapak Asep Ahmad Suwandi, bendara 2 Ibu I Gusti Ayu Juliana. Yang keempat, pengelola manajemen anggota 1 Bapak Slamet Subandi, anggota 2 Bapak Ahmad Mustamin dari Jambi ada Jambi. Anggota 3 Bapak Sagiman Satyo. Yang kelima atau yang terakhir pengelola usaha anggota 1 Bapak Purwadi, anggota 2 Bapak Rahmat Sugiarto, anggota 3 Bapak Admito Suharto. Ditetapkan di Sleman pada tanggal 23 Maret 2023. Ketua Tim Formatur dari Darussalam. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, demikian surat keputusan Tim Formatur rapat anggota yang sudah saya baca. Kemudian akan kita lanjutkan langkah berikutnya yaitu pelantikan ya. Serah terima lanjutkan. Pelantikan Kan harus baru sudah terima. harus rapi. Nuwun sewu Bapak-bapak, ya kita formalitas itu bisa berdiri agar diambil janjinya sama informator Bapak dari
Sudah siap nih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, naskah pelantikan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya Nur Hadi Darussalam bertindak untuk dan atas nama Takmir Masjid As-Salam pada hari ini Kamis tanggal 28 bulan November tahun 2024 melantik dengan resmi saudara-saudara sebagai pengurus dan pengawas koperasi serba usaha Masjid As-Salam periode tahun 2024-2028. Kami percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan dan tanggung jawab saudara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya pada saudara-saudara dalam mengemban tugas seharian. Akhirnya saya ucapkan selamat bertugas. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, sebenarnya nama-nama itu tadi sudah saya sebutkan pada saat membacakan surat keputusan, namun demikian dari protokol minta untuk disebutkan lagi. Pertama adalah Bapak Sigit Tono, Bapak Al-Hasim, Bapak Doso Winarno, saya sendiri Darussalam, Bapak Maludin, Bapak Yudhoyono, Bapak Irianto, Bapak Muhammad Farid Cahyono, Ibu Dian Mardi Habibie Mumpuni, Ibu Eni Azibah Suraya, Bapak Asep Ahmad Suwardi, dan Ibu Gusti Ayu Juliana. Kemudian Bapak Slamet Subandi, Bapak Ahmad Mustamin, Bapak Sagiman Sakyo, Bapak Purwadi, Bapak Rahmat Sugiarto, dan Bapak Abniko Suharto. Baik. Naskah pengambilan sumpah. Pertama, saudara-saudara yang telah terpilih sebagai pengurus dan pengawas koperasi serba usaha Masjid As-Salam. Oh ya, ini ada tambahan Pak Joko Prasojo ini. Ya, selaku manajemennya. Saudara-saudara yang telah terpilih sebagai pengurus dan pengawas koperasi serba usaha Masjid As-Salam periode tahun 2024-2028 sebagaimana telah ditetapkan dalam surat atau dalam rapat anggota tahunan untuk buku tahun 2023 yang nama-namanya sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga, sebelum sumpah ini diucapkan, ketahuilah bahwa sumpah ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, mengetahui yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Untuk itu, perkenankan saya memandu pengucapan ini sebagai berikut. Mohon berkenannya untuk menirukan ucapan saya kata demi kata yang tepat. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban akan selalu berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta peraturan-peraturan yang berlaku pada koperasi, dan akan melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan jujur dan sebaik-baiknya. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan bekerja dengan jujur, rajin,
cermat dan bersemangat, sehingga kepentingan koperasi dan anggotanya mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban akan menjauhkan perbuatan-perbuatan yang merugikan gerakan koperasi pada umumnya dan koperasi Assalam serta anggota-anggota pada khususnya. Demikian, terima kasih. Seyogianya gimana Pak Edi untuk bapak-bapak masih berdiri, kemudian langsung serah terima itu untuk acara seremonial. Saya Pak Farid dengan Pak Dwi. tanda tangan, nanti kita serah terima dan ini Nanti berdiri. Nanti Pak Farid berdiri. Kita yang membuat kita ya. Dilanjutkan untuk pengenalan dari kepengurusan lama ke kepengurusan baru yang diwakili oleh Bapak Farid dan Bapak Dian. Mohon untuk bisa Kamera nih. Pak Nur agak tengah aja biar kebut. Di mana? Nah, Terima. Serah terima. Orang kerupuk. Serius nih. selanjutnya kita foto bersama ya. Foto bersama. Karena selama berapa tahun kita masalah waktu itu sebelum dari 5 tahun mungkin sejak COVID itu kita nggak pernah yang namanya koperasi itu harus ada simpanan wajib yang dibayar tiap bulan. Jadi sudah sejak sebelum COVID itu sampai sekarang simpanan wajib itu tidak berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua, kegiatan koperasi ini tidak kelihatan secara nyata di jamaah kita, sehingga itu akan menurunkan trust dari jamaah kita. Jadi koperasi siono orang. Nah, untuk itu mungkin dalam waktu dekat, Bapak Ibu sekalian, kita rencanakan bulan Januari, mudah-mudahan bisa terlaksana. Kita akan melaksanakan reborn koperasi Assalam. Jadi koperasi Assalam mulai kembali, dilahirkan kembali, kita siapkan kembali, kita aktifkan kembali, dan sekaligus nanti juga kita inventarisir dari anggota yang sudah ada, karena dari anggota yang sudah ada itu banyak yang sudah meninggal, kemudian pindah dan lain sebagainya. Itu yang akan kita inventarisir dan kita
kita aktifkan kembali anggota kita. Untuk pihak istilahnya untuk memberitahu atau sosialisasi kepada jamaah dan juga anggota koperasi, makanya acara libur itulah yang akan kita laksanakan di bulan Januari tersebut dalam bentuk mungkin bazar dan mungkin apa ya, baksos ya, baksos dan baksos nanti kita koordinasi atau gabung sinergi dengan pelayanan umat ketika menyampaikan kasus nanti pas acara itu. Pak Ki dan Pak Pil, Ketua Bidang Pelayanan Umat di Tapen Koperasi, nanti kita sinergi berkolaborasi di acara koperasi libur di bulan Januari. Untuk tanggalnya belum kita tentukan, nanti pada saat bulan Desember ini mungkin caranya kita akan mengadakan pra-RAT 2024. Dan sebetulnya ini juga sangat ironis sekali, Bapak sekalian. Ini keputusan RAT tahun 2023 itu sudah dibentuk formatur, namun baru terlaksana terbentuknya pengurus di 2024 ini. Ini adalah keputusan RAT 2023. Tapi tidak mengapa, dari kepala sudah memahami, dan hasil RAT pun juga baru kita susulkan, kita laporkan di beberapa waktu yang lalu. Setelah dari Dinas Koperasi berkunjung ke sini, yaitu Mbak Ria itu dua orang namanya Ria Suma, menyampaikan nasihat beliau dari bidang koperasi. Itu aja mungkin, dan kami tidak terlalu berburu-buru untuk mencapai SKU yang besar, tidak, tapi target kami adalah kegiatan koperasi itu nampak di lingkungan jamaah salam. Itu saja mungkin yang sederhana target kami. Jadi ada koperasi kita salah koperasi. Nah, ini biar kelihatan di jamaah salam ini. Itu saja mungkin. Dari saya sedikit kurang punya maaf. Direktur Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Widyono yang telah memberikan sambutannya, dan ke depan koperasi KLB Salam ini bisa lebih maju dan berkah untuk jemaah khususnya di Salam. Selanjutnya untuk Pak Polisi pesan dan pesan lagi untuk koperasi kita ini. Untuk itu pada Pak Polisi selaku Ketua Takmir Masjid Salam kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf saya tidak akan menyampaikan pesan dan kesan, tapi mengingatkan saja ini, mengingatkan pada diri saya sendiri dan bapak-bapak ibu semuanya untuk merefresh, mempersegar ingatan kita, mempersegar apa yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan ya ke depan nanti akan lebih baik lagi. Ibu bapak yang saya hormati, sebenarnya koperasi sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Farid, ini merupakan sokong dulu perekonomian Indonesia, dan itu juga dulu sudah diajarkan oleh Bung Hatta ya. Tapi dalam praktek kenyataannya ya, di DIY ini banyak sekali ratusan koperasi Pak Farid ya. Di DIY, di Sleman saja juga terdapat ratusan koperasi. Namun demikian, dari sekian ratus koperasi kita bicara di Sleman saja, ini mayoritas sebagian besar boleh dikatakan hidup enggan nanti tamak. Ya. Namun demikian, kita jangan pesimis ya, kita tidak boleh pesimis dengan harapan seperti itu lagi. Ya, kita masih punya semangat untuk mengembangkan koperasi di Salam ini dengan banyak jalan, antara lain kita bisa melakukan ya dalam tanda petik studi banding seperti kemarin yang dilakukan oleh petani ikan, melakukan studi banding di beberapa tempat. Demikian pula koperasi ini juga bisa nanti kita melakukan studi banding, tidak usah jauh-jauh ya, di sini saja di Prodana apa ya saja, apa yang Masjid Baitur Rahman itu ternyata mempunyai banyak usaha dan itu berkembang.
Dan nanti kalau kita sepakat, nanti kita kontak Pak Reto, biar Pak Reto yang di sana nanti bisa jadi pelajaran kita, pengalaman kita agar koperasi ini, mohon maaf ya, ini tidak sekedar formalitas saja, tetapi memang benar-benar kita bisa berkarya, kita bisa bermanfaat bagi masjid asal. Yang oleh karena itu sekali lagi mari kita maknai ya acara di pagi hari ini, termasuk pengucapan sumpah berjanji tadi. Pak Dwi mengatakan menyampaikan musibah, ya, tetapi saya yakin yang dimaksud dengan Pak Dwi itu bukan musibah tetapi amanah, kira-kira gitu ya. Yang mudah-mudahan kita bisa melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baik. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf bila terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Brady yang saran agar insya Allah relasi kita bisa lebih maju. Apa yang menjadi saran Pak Brady bisa kita ambil semuanya. Pada akhirnya waktu juara yang mengakhiri acara pada pagi hari ini, namun sebelum kita tutup maka mohon berkenan untuk diberikan doa. Untuk itu kami minta Pak Dwi atau Pak Nur memberikan doa agar koperasi ini lebih ya kedepannya bermanfaat. Monggo Pak Dwi, namun sebelumnya bisa sampaikan tadi saya sempat ngomong dengan Ustaz Tami ya, di tempat Ustaz Tami itu ada juga badan usaha namanya CV. Nah itu berkembang pesat, awalnya itu modalnya 25 juta, sekarang informasi dari Ustaz Tami itu sudah mencapai ratusan juta rupiah. Monggo lah nanti kita, walaupun anunya beda ya, CV ya kalau kita. Monggo Pak Dwi. Maka kita akhiri atau kita ini berdoa bersama-sama diri daerah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yawmiyyah wa yukafu masjidah. Ya Rabbana alhamdulillah wa yukafu jalla wa jalla wa sultani. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al-ahya'i wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wiryono. Dengan berakhirnya doa penutup maka acara pagi hari ini saya untuk melakukan sumpah dan serah terima koperasi Aisyah Salam periode 2024 ke 2028 telah berakhir. Untuk itu marilah kita tutup bersama-sama dengan teman-teman. Alhamdulillah. Saya sebagai pembawa acara dan terima kasih.